Kalau kita sebagai seorang farmasis, kita menimbang dulu sebelum memberikan solusinya, kita gali dulu apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan obat kortikosteroid topikal juga, baru kita pertimbangkan apakah boleh diganti dengan potensi yang sama. Ya, sejauh potensi yang sama, keamanannya juga sama, efektivitasnya juga sama, dengan persetujuan dokter tentunya itu akan bisa kita penuhi. Baik. Iya. Kemudian kepada Ibu Lisa, selanjutnya kita kembali kepada Dokter Margareta ya. Ada pertanyaan dari dari apoteker Devianti Espam yang bertanya mengenai kenapa pasien diabetes akan lebih mudah terkena dermatosis dan bagaimana upaya edukasi supaya pasien tersebut tidak terkena penyakit berulang. Jadi dermatosis pada diabetes. Silakan dok. Terima kasih Prof. Kerry. Terima kasih Ibu. Pertanyaan mengenai pasien diabetes dan dermatosis. Jadi kita dermatosis itu bukan dermatitis. Mungkin supaya saya refresh aja istilah ini. Dermatosis adalah kelainan pada kulit. Sedangkan dermatitis adalah inflamasi atau peradangan pada kulit. Betul sekali, pasien dengan diabetes mellitus sering sekali mengalami dermatosis. Dan biasanya paling sering adalah jenis yang infeksi. Mengapa? Karena hal ini pada pasien diabetes, imunitasnya, daya tahan tubuhnya, imunitasnya ada penurunan, terutama jika pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol. Tentu pengobatan dermatosis harus kita kerjakan, tapi biasanya kalau pasien datang ke dokter kulit, lalu kelainan kulitnya biasanya kalau mata-mata dari dermatologis agak hafal gitu ya, Ibu punya kencing manis ya? Biasanya jawabannya iya. Dan kalau kita tanya gulanya berapa, rata-rata mereka mungkin yang tidak disiplin. Jadi ketika kita mungkin screening pertama, kalau di tempat praktek saya lakukan adalah GDS yang bisa kita kerjakan, gulanya pasti lagi tinggi gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana menghindari supaya tidak dermatosis berulang, jawabannya adalah kontrol gula darahnya. Nah, kalau gula darah sudah terkontrol, kadang-kadang dermatosis tetap terjadi karena tadi efek imunitas yang menurun secara kronis pada penderita diabetes. Memang yang perlu kita perhatikan adalah hygiene, tingkat hygiene. Paling sering adalah infeksi bakteri ataupun jamur. Jamur yang biasanya sering terjadi itu adalah di batang tubuh, jadi di badan atau di punggung. Kenapa? Karena orang diabetes persarafannya kan sudah tidak bagus di ujung-ujung. Kulitnya kering, tapi di batang tubuhnya compensate, jadi dia menjadi lebih berkeringat, lebih lembab, lebih gampang berjamur. Baik jamur yang panuan atau jamur yang lain. Artinya dari faktor eksternal ada jamur sehingga lebih gampang terinfeksi jamur dibanding orang yang tidak diabetes. Tapi juga sering infeksi bakteri lain seperti bisul, seperti apa, dan biasanya gejalanya juga lebih berat. Kayak pada bisul, kok bisulnya gede banget, kok dikasih obat nggak bagus responsnya. Nah itu kita mesti, kalau di klinis, kita perlu screening kadar gulanya berapa. Itu untuk pertanyaan yang tadi. Mungkin Prof. Kerry, saya boleh tadi Ibu Lisa yang menjawab tentang pertanyaan sebelumnya dan tadi minta pendapat ya Ibu Lisa ya yang tentang pemberian potensi kortikosteroid pada potensi yang sama tapi agen yang berbeda. Ya, ya. Itu gimana tuh dok? Kalau pada praktek sehari-hari kita mungkin perlu betul sekali tadi Ibu Lisa bilang kita perlu diskusi pasti ketersediaan sama harapan dokter. Kadang-kadang kita merasakan sesuatu punya tujuan tertentu di belakang itu. Misalnya potensi sedang, ada beberapa banyak agennya. Tapi ketika kita meresepkan, kita memikirkan agen yang ini kita berikan dengan pemberian 1 kali sehari, misalnya karena kita tahu efek sampingnya demikian dan potensi yang diharapkan demikian. Jika kita berikan agen yang lain, walaupun potensinya sama, belum tentu cara aplikasinya sama gitu. Jadi nanti penggunaannya, aplikasinya jadi berbeda dan kalau tidak dikomunikasikan nanti
mungkin tidak tercapai harapan keberhasilan terapinya. Kemudian kadang-kadang spesifik merek. Karena saya punya pengalaman sendiri, ada pasien yang saya kasih golongan yang sama, isinya sama, tapi mereknya lain. Zat pembawa kadang-kadang bisa berbeda, dan itu terjadi alergi karena zat pembawanya karena mereknya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal spesifik seperti ini ternyata tapi membuat kegagalan terapi yang ya sebenarnya hanya masalah komunikasi aja sih. Iya, betul. Ya. Setuju. Jadi memang komunikasi antara apoteker dan dokter itu adalah satu kata kunci untuk keberhasilan dari terapi. Nah, kembali pertanyaan kepada Dr. Margareta adalah mengenai itu dok, mengenai tata laksana terapi pada tata laksana terapi dari dermatitis atopik pada ruam popok bayi. Oke. Jadi ya bagaimanakah tata laksana terapi dermatitis atopik tersebut bila dipakai untuk ruam popok bayi? Dan apa penyebab ruam popok bayi yang tidak kunjung sembuh? Ini memang banyak sekali ditanyakan dari pasien ataupun juga orang tua pasien kepada apoteker yang ada di apotek. Silakan Dr. Margareta. Baik, terima kasih Prof. Memang betul kasus dermatitis popok atau ruam popok bayi ini sering kita jumpai. Dan secara tidak langsung, angkanya juga lebih tinggi pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik. Hal ini berhubungan dengan kemampuan sawar kulit pasien untuk mempertahankan integritasnya. Jadi pada pasien yang dermatitis atopik, karena sawar kulitnya tidak optimal melindungi, ketika terpajan berulang dengan air urin, dengan urin, akan menimbulkan lebih mudah menjadi inflamasi. Sebenarnya kalau tata laksana secara plek-plekan dermatitis atopik dan ruam popok tidak persis sama. Yang perlu kita perhatikan adalah sama-sama menggunakan pelembab pada bayi. Jadi kadang-kadang kan kalau kita pakai popok, aduh udah panas, gerah, dipakein pelembab, takutnya tambah lembab. Sebenarnya tetap perlu diberikan, terutama daerah bokong dan paha, untuk sebagai proteksi. Jadi kalau pasiennya, kalau anaknya dermatitis atopi, biasanya kulitnya kan lebih sensitif. Dengan kita memberikan terapi pelembab, sebenarnya itu adalah untuk tujuannya proteksi, membuat integritas kulitnya lebih baik sehingga efek proteksinya lebih dapat. Tapi kemudian jangan lupa tetap menggunakan krim popok, krim diaper cream. Nah itu penting karena kalau diaper cream bahannya kan beda sama pelembab. Dia kan tidak diserap sama kulit, kayak mentega di atasnya aja. Jadi justru tujuannya kita tetap harus gunakan diaper cream untuk melindungi permukaan kulit sehingga ketika urin keluar gitu tidak langsung menempel ke kulit. Nah tujuannya itu. Jadi area penggunaan diaper creamnya justru harus luas, melingkupi daerah pubis sampai area genital bahkan sampai bokong. Demikian. Dan jika memang terjadi ruam, memang tata laksana itu salah satunya adalah steroid topikal yang kadang-kadang perlu kita kombinasi dengan terapi anti jamur karena pada daerah genital sering sekali dan bahkan memang ada kolonisasi dari kandida. Jadi itu pasti perlu kombinasi, namun perlu dalam pengawasan dokternya. Demikian, Prof. Ya. Luar biasa, Dr. Margareta menjelaskan dengan detail dan juga menjelaskan dengan sangat jelas. Kemudian kepada Ibu Lisa, satu lagi ada pertanyaan, yaitu ini nih, bagaimana pengaplikasian kortikosteroid topikal dengan obat topikal berbentuk talc? Bagaimana juga dengan penggunaan bersamaan dengan pelembab? Apakah perlu diberikan jeda waktu dahulu sehingga penetrasinya lebih baik? Silakan Ibu Lisa. Ya, terima kasih Prof. Kerry. Jadi penggunaan dari kortikosteroid topikal, maaf tadi pertanyaannya dibandingkan dengan? Jadi bagaimana pengaplikasian kortikosteroid topikal dengan obat topikal berbentuk talc dan bagaimana juga berbentuk talc dan bagaimana juga dengan penggunaan bersamaan dengan pelembab. Maksudnya apakah perlu dijeda dulu agar penetrasinya lebih baik? Ya, terima kasih Prof. Kerry. Ya,
Jadi tadi terkait dengan, jadi ada 3 ini tadi ya bentuk